pagi. Pagi, Bagaimana hari ini? sangat baik. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, nama saya Lucy Ruspiana, saya dari Stikes Pamenang. Saya dari Prodi D3 Keperawatan. Tujuan kami kemari adalah ingin atau untuk memberi penyuluhan tentang gangguan jiwa dan sehat jiwa. Jadi mari kita bersama mengenal gangguan jiwa. Untuk materi akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Siti binti Nur Azizah. Perkenalkan, saya Siti binti Nur Azizah, mahasiswi dari Stikes Pamenang Pare. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang gangguan jiwa dan sehat jiwa. Yang pertama, mari kita membahas tentang definisi kesehatan jiwa. Jadi, kesehatan jiwa adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan orang lain. Yang kedua, ciri-ciri orang sehat jiwa, yaitu 1. Bebas dan otonomi. 2. Tahan terhadap stres. 3. Mampu beradaptasi dengan orang lain. 4. Hidup produktif. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang pengertian gangguan jiwa. Gangguan jiwa adalah suatu sindroma atau pola psikologis atau perilaku yang penting secara klinis yang terjadi pada seseorang dan dikaitkan dengan adanya distres. Misalnya, gejala nyeri atau disabilitas, yaitu kerusakan pada satu atau lebih area fungsi yang penting atau disertai peningkatan risiko kematian yang menyakitkan menurut American Psychiatric Association tahun 1994. Jadi, gangguan jiwa menyebabkan penderitanya tidak sanggup menilai dengan baik kenyataan, tidak dapat lagi menguasai dirinya untuk mencegah mengganggu orang lain atau merusak atau menyakiti dirinya sendiri. Yang kedua adalah faktor penyebab gangguan jiwa. Di antaranya 1. Suasana rumah yang tidak harmonis. Misalnya seperti tidak percaya diri, sering bertengkar, salah pengertian, ataupun kurang bahagia. 2. Pengalaman masa kanak-kanak yang bersifat traumatik. 3. Faktor keturunan. 4. Perubahan atau kerusakan dalam otak seperti infeksi, luka, perdarahan, tumor, dan pemakaian alkohol jangka panjang. Ada lagi faktor lain, misalnya kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan, ketidakamanan, dan persaingan yang berat. Yang ketiga adalah ciri-ciri gangguan jiwa. 1. Perubahan berulang dalam pikiran. 2. Mengalami penurunan daya ingat. 3. Perubahan perilaku yang aneh. 4. Memiliki labilitas emosional. 5. Menarik diri dari interaksi sosial. 6. Mengabaikan penampilan dan kebersihan diri. 7. Memiliki keengganan melakukan sesuatu hal. 8. Mengalami kesulitan mengorientasikan waktu, orang, dan tempat. Yang keempat adalah upaya pencegahan gangguan jiwa. Jadi, upaya gangguan jiwa itu yang pertama dapat dicegah dengan keluarga, karena peran dan fungsi keluarga itu sangat penting. Yang pertama, fungsi keluarga dalam upaya mencegah gangguan jiwa. Di antaranya, 1. Menciptakan lingkungan yang sehat jiwa bagi anggota keluarga. 2. Saling mencintai, menghargai, dan mempercayai antar anggota keluarga. 3. Saling membantu dan memberi antar anggota keluarga. 4. Saling
terbuka dan tidak ada diskriminasi. 5. Memberi pujian dan punishment sesuai perilaku. 6. Menghadapi ketegangan dengan tenang dan menyelesaikan masalah secara tuntas. 6. Menghadapi ketegangan dengan tenang dan menyelesaikan masalah secara tuntas. 7. Menunjukkan empati antar anggota masyarakat. 8. Membina hubungan yang baik dengan masyarakat. 9. Menyediakan waktu dan kebersamaan untuk rekreasi bersama keluarga. Yang kedua adalah tugas keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan. Di antaranya 1. Mengenal adanya penyimpangan awal sedini mungkin. 2. Mengambil keputusan dalam mencari pertolongan atau bantuan kesehatan untuk anggota keluarga. 3. Memberi perawatan bagi anggota keluarga yang sakit, cacat, atau memerlukan bantuan dan menanggulangi keadaan darurat. 4. Menciptakan lingkungan keluarga yang sehat. 5. Memanfaatkan sumber yang ada di masyarakat. Yang kelima adalah upaya perawatan klien dengan gangguan jiwa. Yang pertama adalah perawatan klien dalam keluarga. Perawatannya sama dengan tugas keluarga yang tadi. Yang kedua adalah perawatan klien di rumah sakit. Misalnya, 1. Keluarga sejak awal perlu dilibatkan dalam penata laksanaan dan asuhan keperawatan klien dengan gangguan jiwa. 2. Metode yang digunakan untuk memberikan pendidikan kesehatan jiwa pada keluarga adalah dengan ceramah dan tanya jawab. 2. Metode yang digunakan untuk memberikan pendidikan kesehatan jiwa kepada keluarga adalah dengan ceramah dan tanya jawab, diskusi kelompok, dan bermain peran. Yang ketiga adalah perawatan klien di masyarakat. 1. Pasien jangan dipasung, karena memasung penderita sama artinya dengan merampas hak hidupnya. 2. Jika terlihat gangguan atau terdapat gangguan, segera bawa ke puskesmas terdekat. 3. Bekali dengan berbagai keterampilan untuk meningkatkan produktivitasnya. 4. Membawa penderita untuk kontrol rutin ke pelayanan kesehatan. Baik, dari materi yang saya sampaikan, adakah yang ingin bertanya? Saya Ya, silakan. saya ingin bertanya, Mbak. Ya. Apakah gangguan jiwa itu dimulai sejak usia anak-anak ya? Oh, belum tentu ya, karena gangguan jiwa dalam arti manifestasi gejala-gejala nyata pada fungsi-fungsi mental bisa mulai pada setiap usia. Potensi untuk mengalami gangguan jiwa, kerentanan untuk bereaksi dengan gejala-gejala gangguan jiwa atas pengalaman tekanan psikologis dan fisik tertentu sampai potensi. Dan kerentanan itu terletak dan berhubungan dengan suatu pola kepribadian yang unik bagi setiap orang. Jadi, gangguan jiwa nampaknya menyusul atau peristiwa yang menekan atau membebani jiwa sehingga melampaui batas kemampuan adaptasi atau batas toleransi mental. Sering pula tidak jelas atau sama sekali tidak nampak. Bagaimanapun juga sangatlah jarang suatu peristiwa itu dapat sepenuhnya menerangkan timbulnya gejala-gejala gangguan mental tertentu pada seseorang saatnya. Jadi harus diteliti dan diungkapkan pengalaman khusus individu tersebut sejak masa kecilnya ya, Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akan membagikan brosur yang bisa saudara baca dan pahami lagi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik,
Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada saudara-saudari yang telah ikut acara di pagi hari ini. Dan apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.